Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tutorial analisis regresi. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Solikuluma dengan ujung NPM 066 dan anggota kelompok saya Alfian Listianto 087, Anggita Dewi Irandi 095, Tania Winduari 073, dan yang terakhir Anissa Milaningrum 097. Kita langsung saja masuk ke video tutorialnya. Yang pertama itu kita klik pada variabel view, lalu pada bagian name kita ketik saja x1, artinya variabel x1, terus x2, x3, x4, dan yang terakhir y. Untuk kolom desimal kita ubah menjadi 0. Lalu pada kolom label kita ubah saja sesuai dengan keterangan pada soal. Yang X1 itu kualitas pelayanan, X2 nya tarif, X3 nya diskon, X4 nya iklan, dan yang terakhir Y adalah keputusan memasang telepon. Lalu pada bagian measure kita ubah saja semuanya menjadi scale. Lalu kita klik lagi data view. Lalu data dari Excel yang sebelumnya sudah kita punya itu kita copy saja. Lalu kita tempel pada SPSS-nya. Setelah datanya sudah muncul, untuk mengolahnya kita pilih Analyze. Lalu pada bagian Regression kita pilih Linear. Lalu X1 sampai X4 kita pilih, lalu kita pindahkan ke bagian Independent. Sedangkan keputusan memasang telepon atau variabel Y kita pindahkan kepada variabel Dependent. Lalu pada bagian statistik, kita pilih Estimate, Model Fit, Collinearity Diagnosis, dan Durbin-Watson. Lalu kita klik Continue. Pada bagian Plots, kita klik Normal Probability Plot, kita klik Continue. Pada bagian Save, pada bagian Predict Value, kita pilih Unstandardized dan Standardized. Pada bagian Residual, juga kita pilih sama yang kayak Predict Value. Setelah itu kita klik Continue. Sedangkan pada bagian Option, Style, dan Bootstrap itu tidak perlu dicentrang ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Setelah itu SPSS akan mengolah data kalian. Kita tunggu saja sampai datanya keluar. Nah, setelah datanya keluar, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama itu model regresi linear yang diperoleh yaitu regresi linear berganda. Untuk yang kedua, kita mencari uji kecocokan model atau UGF. UGF dapat kita lihat pada tabel ANOVA. UGF sendiri memiliki dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai SIK kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan pada variabel Y. Jika nilai SIK lebih besar daripada 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan pada variabel Y. Cara menghitung F tabel yaitu, pertama kita masukkan dulu rumusnya. F tabel sama dengan K titik koma N min K. K itu total variabelnya itu ada 4, X1, X2, X3, dan X4. N itu jumlah datanya 41 dikurang K4. 41 dikurang 4, 37. Lalu kita bisa melihatnya pada tabel F. Kita cari pada tabel F 4 dan 37. Lalu didapatkan hasil yaitu 2,5
63. Jangan lupa untuk menulisnya pada notepad agar memudahkan proses analisis. Lalu kita dapat melihat pada tabel ANOVA-nya bahwa nilai sigma itu 0,042 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan F hitungnya itu 2,767, sedangkan F tabelnya 2,63. Yang berarti F hitung lebih besar daripada F tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 terdapat pengaruh simultan terhadap variabel Y. Soal yang ketiga yaitu uji parameter secara individu atau uji T. Uji T sendiri memiliki dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai sig kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai sig lebih besar daripada 0,05 atau T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk uji T sendiri, terdapat pada bagian output, pada bagian koefisien, yaitu pada tabel T dan tabel sig. Untuk menghitung T tabelnya itu, kita masukkan rumus. Rumusnya adalah sebagai berikut. A dibagi 2, titik koma, N min K min 1. A-nya itu 0,05 dibagi 2, hasilnya 0,025. N-nya itu jumlah datanya 41, K-nya itu total variabelnya ada 4, dan dikurang 1, maka didapatkan hasil 36. Untuk mencari hasilnya, kita dapat melihatnya pada T tabel. Kita cari pada kolom 0,025 dan 36. Maka didapatkan hasil 2,02809. Jangan lupa untuk menulisnya di notepad untuk memudahkan proses analisis. Pada bagian sig, kualitas layanan atau X1 nilai signya itu 0,181 yang berarti lebih besar daripada 0,05 dan T hitungnya itu 1,363 sedangkan T tabelnya itu 2,02 yang berarti variabel X1 tidak ada pengaruh terhadap variabel Y. Untuk yang kedua itu pada tarif nilai signya itu 0,257 lebih besar daripada 0,05 dan T hitungnya itu 1,151 lebih kecil daripada T tabelnya. Berarti pada variabel tarif atau X2 tidak ada pengaruh terhadap variabel Y. Untuk yang ketiga diskon atau X3 nilai signya itu 0,785 yang berarti dia lebih besar daripada 0,05. Sedangkan T hitungnya itu 0,275. Lebih kecil daripada T tabelnya. Ini berarti variabel diskon atau X3 tidak ada pengaruh terhadap variabel Y. Dan yang terakhir itu iklan atau X4. Nilai signya itu 0,728 yang berarti lebih besar daripada 0,05. Sedangkan T hitungnya itu 0,3550 lebih kecil daripada T tabelnya. Ini berarti variabel iklan atau X4 tidak ada pengaruh terhadap variabel Y. Kesimpulannya, pada variabel X1, X2, X3, dan X4 tidak ada pengaruh terhadap variabel Y. Untuk menjawab soal yang keempat, yaitu koefisien determinasi, dapat kita lihat pada bagian output pada tabel summary. Kita cari aja. Nah, ini model summary-nya, kita dapat melihatnya di tabel R-square. Nilai R-square-nya itu 0,235. Hal ini berarti pengaruh variabel X1, X2, X3, dan X4 secara simultan terhadap variabel Y adalah 23,5%. Untuk menjawab soal terakhir atau soal kelima, yaitu analisis persamaan regresi berganda, dapat kita lihat pada bagian output di tabel koefisien, yaitu pada bagian unstandardized B. Caranya itu,
pada konstan, ditambah kualitas layanan, ditambah tarif, ditambah diskon, ditambah iklan, atau 4.452 ditambah 0,208, ditambah 0,227, ditambah 0,038, dan yang terakhir ditambah 0,053. Maka dapat disimpulkan nilai konstanta, nilai koefisien regresi variabel X1, X2, X3, dan X4 bernilai positif terhadap variabel Y. Baik, sekian video tutorial dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.